غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pengajian kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, yaitu pada halaman 64 tentang adab-adab halus dan amal-amal batin dalam pelaksanaan daripada ibadah haji dan umrah, yaitu pada nomor yang kelima ya. Al-khamisu. Beda tak? 6. As-sadis yang ke-6 ya. Yang ini berapa yang kita punya? 8. As-sadis. As-sadisu. Apa adab yang halus yang mesti kita lakukan dan kita bawa dalam pelaksanaan ibadah itu? Ayataqarraba bi'iraqati damin. Seorang hamba itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah bi'iraqati damin, dengan mengalirkan darah, menumpahkan darah, berkurban, berkurban atau memotong hewan Wa illam yakun wajiban alaih, sekalipun mengalirkan darah dari hewan kurban itu lam yakun wajiban, tidak wajib, alaih, atasnya, walaupun tak wajib. Wa yujtahida, dan orang itu bersungguh-sungguh, ayyakuna min saminin ni'am, bahwa bukan ni'am, min saminin na'am, bahwa adalah hewan yang dialirkan darahnya itu termasuk yang gemuk, min saminin na'am, dari ternak yang gemuk, bukan yang kurus, yang tak berdaging gitu. Wa nafisihi, dan yang bagus atau yang mahal. Yang bagus atau yang mahal, jangan yang murah gitu kan. Wal ya'kul minhu in kana tatawwu'an, dan orang tadi hendaklah memakan dari kurban yang disembelih dari ternak yang gemuk dan yang mahal, in kana tatawwu'an, bila kurbannya itu kurban sunnah. Kalau kurban wajib tak boleh. Kapan kurban itu menjadi wajib? Yang pertama, dinazarkan, dengan ditentukan hewannya atau tidak ya. Kalau ditentukan langsung ditunjuk hewannya. Kalau tidak ditentukan, cuma disebutkan nazarnya saja, gitu. Atau dengan ta'yin. Misalnya itu ada seekor sapi, dia mengatakan sapi ini untuk korban saya, katanya kan. Nah, itulah jadi diilhakkan ke wajib, sehingga nanti kalau disembelih dia tidak boleh memakan dagingnya. Itu kurban saya, itu hewan kurban saya ditunjuknya. Nah, itu mentakyin dan menyebabkan tak boleh dimakan dagingnya. Nah, makanya
Solusinya kalau kita mau menunjuk hewan itu, bilang aja itu hewan kurban sunat saya. Gitu. Jadi dia boleh makan, atau jangan ditunjuk, diam-diam aja sama orang. Nah itu nih, jangan dibilang itu hewan itu untuk kurban tuh nanti. Itu sudah mentain. Jadi tak boleh dia makan nanti gitu. Nah kebanyakan kita kan seperti itu, karena tak tahu kan. Walaisal maqsudu al-lahma, innamal maqsudu tazkiyatun nafsi wa tathiruha. Dan tidaklah apa al-maqsud, yang dimaksud al-lahma adalah dagingnya. Jadi sebenarnya waktu orang itu berkorban, yang dimaksud itu bukan dagingnya gitu. Innamal maqsud tazkiyatun nafsi wa tathiruha. Hanyalah yang dimaksudkan dari kurban itu pensucian jiwa dan pembersihan jiwa. Jadi itu yang mau izah itu, karena tadi sempat saya bikin terjemahannya gitu kan. Tapi kan Nurul Zolam gak sempat tadi gitu, mengetiknya lama kan. Jadi ada tuh di bawah terjemahannya tuh gitu. Kemudian jadi maksud korban itu membersihkan jiwa dan mensucikannya. Dari apa? An sifatil bukhli, dari sifat bakhil, nah, pelit. Sifat apa istilahnya? Sifat pelit ya. Wa tazyinuha bi jamalit ta'azzumi lillah, dan menghiasi jiwa dengan bagusnya pengagungan kepada Allah, supaya jiwa kita terhiasi dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban tadi. Itulah tujuan kurban ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah apa? Daging kurban, darah kurban. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan daripada kalian. Nah, itu dia. Makanya kalau ada orang berkorban tak dapat bagian daging, jangan berang. Nah, itu ya kan? Karena kita itu berkorban kan untuk Allah. Nah, gitu. Walaupun kita sunnah memakannya. As-sabi'. Jadi kalau kita mau makan dagingnya, maksudnya memang memburu daging, tak usah berkorban. Beli aja di pasar. Gitu. Kenapa? Tak keluar biaya besar. Nah, gitu. Beli aja agak 500.000 dah, mantap kan gitu. As-sabi' yang ketujuh, ayakuna tayyiban nafsi bima anfaqahu min nafaqatin wa hadyin. Nah, bahwa adalah orang yang berangkat haji itu ya, ayakuna, bahwa adalah ia itu apa? Tayyiban nafsi, bagusnya jiwa. Bima anfaqahu, dengan apa yang ia nafkahkan, dengan sesuatu yang ia menafkahkannya. Min nafaqatin wa hadyin, berupa nafkah dan hadiah. Jadi waktu memberikan itu, pemberian itu dengan apa? Jiwa yang bagus gitu. Bukan dengan keterpaksaan ya. Jiwa yang baik, hati yang lapang, itulah. Wa bima asabahu min khasranin wa musibatin fi malin wa au badanin, dan juga dengan sesuatu yang menimpanya berupa kerugian, musibah pada harta dan badan, itu tetap dia tayyiban nafsi, baik jiwa. In asabahu, jika menimpanya, dzalik apa? Hal itu. Yang disebutkan min khusranin tadi. Falahu bikulli adha ihtamalahu, maka bagi si hamba tadi dengan setiap gangguan
hal-hal yang menyakitkan, ya, kesengsaraan, ihtamalahu, ia menanggungnya. Maka bagi orang tadi dengan setiap kesengsaraan yang ia menanggungnya, wa khusranin asabahu, dan kerugian yang menimpanya, thawabun, ada pahala. Jadi kalau kita tuh menanggung kesengsaraan, gangguan, kemudian setiap datangnya kerugian, itu akan menjadi pahala kalau kita ikhlas, ya. Fala yudayya'u minhu syai'un, maka tidak akan disia-siakan dari orang itu sesuatu pun, indallahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla. Azza wa jalla ini hal, ya. Indallah, di sisi Allah, halnya azza wa jalla. Gitu. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya, dikatakan apa? Min alamati qubulil haji tarku ma kana alaihi minal ma'asi. Itu ya. Termasuk tanda qubulul hajj, penerimaan haji, diterimanya haji seseorang. Tarku, meninggalkan, makana alaihi minal ma'asi, apa-apa yang ia berada di atasnya dari maksiat. Dia termasuk tanda haji kita diterima, utawi katanya kan, jadi itu mubtada'nya, meninggalkan maksiat-maksiat yang dulu ada pada dia. Wa an yatabaddala bi ikhwanihil battalin, dan ia menukar dengan sahabat-sahabatnya yang batalin, nganggur, maksudnya nganggur anil a'mal, kosong dari amal soleh. Ikhwanan salihin, dengan saudara-saudaranya yang soleh. Jadi orang tanda haji itu mabrur, ketika dia pulang dia lebih suka bergaul dengan orang-orang soleh daripada orang-orang yang batal. Batal itu kosong dari amal baik, gitu. Wa bi majalisil lahwi wal ghaflati majalisal dzikri wal yaqadhah. Dulu kalau dia suka semajelis dengan majelis-majelis permainan, kelalaian, sekarang digantinya dengan majelis zikir dan yaqadhah, ingat, sadar untuk selalu berada dalam keridhaan Allah. Gitu dia. Tariqul i'tibari bi a'malil hajjil batinah wa tadhakkuru li asrariha wa ma'aniha. Jalan mengambil i'tibar dengan amal-amal haji yang bersifat batin, dan mengingat terhadap rahasia-rahasianya dan makna-maknanya dari amal-amal batin tadi. Fi kulli wahidin min a'malil manasiki tadhkiratun lil mutadhakkir wa ibratun lil mu'tabir. Adalah pada masing-masing dari satu dari amal-amal manasik, ya. Maksudnya masing-masing dari dari setiap amal-amal manasik itu ada tadhkiratun lil mutadzakkir, peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan, wa ibratun lil mu'tabir, ibrah bagi orang yang mau mengambil ibrah. Jadi kalau kita renungkan setiap aktivitas haji umrah itu ada makna dan rahasia di dalamnya. Nah, kalau mau kita renungkan, ada peringatan, ada ibrah. Idza infataha babuha, idza infataha, apabila terbuka pintu-pintunya amal batin tadi itu. Kalau sudah terbuka pintunya ma'rifah, ya kan, pintu rahasianya itu, inkashafa likulli kharijin min asrariha, maka tersingkaplah dari setiap orang yang keluar untuk haji itu dari rahasia-rahasia amal batin tadi.
Kalau sudah terbuka pintu ma'rifah itu, ma'rifah amal tuh, maka setiap kita mengerjakan aktivitas haji umrah tuh, itu akan nampak rahasianya langsung. Nah, itu dia. Rahasia kenapa dia tawaf, ya kan? Kenapa dia sa'i, kenapa dia wukuf, ya kan? Kenapa dia melempar apa? Jamrah, nah, kenapa dia mencukur apa? Kepala, bulu apa? Rambut kepala, bukan kepala kan? Rambutnya. Nah, itu terbuka dia. Ma yaqtadihi, in kashafa, fa'ilnya. Ma yaqtadihi safa'u qalbihi wa ghazaratu fahmihi. Apa yang menghendakinya? Apa fa'il dari yaqtadihi? Yaqtadinya safa'u qalbihi, bersihnya hati seseorang dan banyaknya pemahaman seseorang. Jadi terbuka untuk orang yang keluar pergi haji dari rahasia-rahasia amal itu, terbuka Pak, sesuatu yang bersihnya hati dan melimpahnya pemahaman itu terbuka. Apa? Terbuka sesuatu yang dikehendaki oleh bersihnya hati dan melimpahnya pemahaman. Itulah dia. Waqad syarrafallahu al-baital atiq, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan rumah yang sudah usang ini, rumah yang sudah lama, yang sudah tua, bil idhafati ila nafsih, dengan menyandarkannya kepada dirinya, Baitullah. Nah, itu dia. Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, yang disandarkan kepada Allah itu. Wa nasabahu maqsidan li'ibadihi, dan Allah meninggikan al-bait, meninggikan akan maqsidan, ya, menjadi tempat tujuan li'ibadihi, untuk hamba-hambanya. Allah muliakan dia dengan mengidhafahkan kepada Allah, menyandarkan kepada Allah bait tadi, kemudian meninggikannya sehingga dia menjadi tempat tujuan datangnya hamba-hamba Allah. Terus wa ja'ala ma hawalihi haraman li baitihi, dan Allah jadikan yang di sekitar Ka'bah itu menjadi tanah haram karena rumahnya, haram untuk rumahnya. Tafkhiman li amrih, karena apa? Tafkhiman ini pengagungan terhadap urusan Ka'bah tadi, al-bait. Wa akada hurmatal maudhi', dan Allah kokohkan kehormatan tempat itu, bitahrimi saidihi wa syajarihi, dengan mengharamkan buruannya dan pohon-pohonnya. Jadi artinya apa? Mulianya Ka'bah itu dibuktikan dengan beberapa hal. Dia disandarkan kepada Allah, Baitullah. Allah jadikan dia tempat tujuan manusia untuk beribadah. Allah tinggikan Ka'bah sehingga menjadi tempat tujuan ibadah, dan yang di sekitar Ka'bah itu menjadi tanah haram. Nah, itulah yang di sekitar Ka'bah itu jadi tanah haram. Bahkan tanah haram itu buruan daratnya tak boleh diburu, pohon-pohonnya tak boleh ditebang. Nah, bayangkanlah komplitnya dia. Nah, baik saja dulu ya. Sikit lagi lah. Wa wada'ahu, dan Allah letakkan al-bait ala mithali hadratil muluk, atas seumpama di hadapan raja-raja. Jadi posisi Ka'bah itu seperti apa? Seperti orang yang berhadapan dengan raja, seperti raja yang sedang menanti dikunjungi oleh orang-orang. Yaqsuduhu zuwar, sehingga para penziarah itu datang menujunya tadi, menuju tempat, menuju Ka'bah itu, seperti rakyat datang ke rumah raja. Seperti itulah para penziarah menuju ke Ka'bah dari berbagai macam, min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru yang jauh.
Wa min kulli aubin sahiq, dari setiap tempat yang jauh juga. Sya'than ghabran mutawadhi'in li rabbil bait, dalam keadaan kusut rambut, berdebu wajah, merendahkan hati kepada pemilik rumah itu. Khudu'an li jalalihi, dalam keadaan tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu kita datang menjumpai Ka'bah, hadirkan itu, maka kita akan merasa nikmat ketika memandang Ka'bah itu. Nah, itu dia. Berikutnya Nurul Dhalam ya. Halaman berapa? Baris berapa? Pilih. Lupa. Coba baca pilih. Baris berapa kan? Oh, salis ya. Yang ketiga ya, salis tuh. Oh ya. Wa thalithuha, dan bid'ah, dan yang ketiga dari bid'ah. Bid'ah itu hukumnya 5: wajib, haram, mandub, makruh, mubah. Sekarang bid'ah yang mandub, sunnah. Jadi ada bid'ah itu kalau kita kerjakan berpahala. Nah, makanya ada ahli bid'ah hasanah. Itu dia. Ada ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu terbagi 2. Ada ahli bid'ah hasanah, ada ahli bid'ah dhalalah, ada ahli bid'ah wajib, gitu kan? Ada ahli bid'ah mubah. Nah, gitu ya. Jadi sunnah bid'ah. Sunnah itu terbagi 5 hukumnya. Ada sunnah wajib, ada sunnah haram, ada sunnah mandub, ada sunnah makruh, ada sunnah mubah. Nah, gitu. Jadi sekarang bid'ah mandub wa huwa ma tanawalathu qawaidun nadbi wa adillatuhu, perkara yang sampai kepadanya kaidah kesunahan dan dalil-dalil kesunahan tersebut. Berarti kalau bid'ah tapi kaidah sunnah yang masuk, dalil sunnah yang masuk, dia jadi bid'ah mandubah, bid'ah yang disunnahkan. Apa contohnya? Ka salati tarawih jama'atan, seperti salat tarawih berjamaah dengan satu imam tiap malam. Nah, di masjid, ya kan? Pakai mic, ya kan? Nah, wa iqamati suwaril a'immah, seperti iqamah, menegakkan, ya, menyiapkan gambar-gambar al-a'immah, para imam-imam, pemimpin-pemimpin, wal qudati, hakim-hakim, wa wulatil umur, dan penguasa-penguasa, ala khilafi makana alaihi sahabah, berbeda di atas berbeda dengan masa yang adalah sahabat berada di atasnya. Maksudnya ditaruh tuh gambar presiden, gambar wakil presiden, hakim agung, mufti negara, nah gitu. Itu bid'ah itu. Tapi kadang-kadang meletakkan itu bisa jadi sunnah. Bisa jadi sunnah. Masang gambar tuh. Padahal gambar tuh kan masih khilaf hukumnya kan. Tapi kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, memasang gambar pemimpin, hakim, penguasa itu bisa jadi sunnah. Tapi dia bid'ah. Kenapa? Karena berbeda dengan apa yang ada pada masa sahabat. Kenapa dia jadi sunnah? Bisa jadi sunnah bisa babi annal masaliha wal maqasid syar'iyyah la tahsulu illa bi'azamatil wulati fi nufusin nas. Dengan sebab berbagai macam kemaslahatan dan maksud-maksud syariat syar'iyah disebabkan kepada syarak
Tidak akan tercapai itu maslahat kecuali dengan pengagungan kepada penguasa. Adanya rasa mengagungkan, menghormati kepada penguasa pada jiwa-jiwa manusia, rakyat. Maslahat agama, maslahat syara' itu tidak akan muncul kalau kita tidak mengagungkan penguasa. Masih kata beliau gitu. Kenapa? Karena ada ibadah-ibadah itu jalan dengan adanya penguasa. Nah tapi sahabat kan gak buat itu. Kenapa Syekh Muhammad Nawawi termasuk ini bid'ah mandubah yang sunnah, masang itu? Kan sahabat gak buat itu. Wa kana an-nasu fi zamanis sahabah radhiyallahu anhum. Nah, yang jadi tujuan itu sudah tercapai. Makanya sahabat gak perlu itu. Adalah manusia pada zaman sahabat radhiyallahu anhum innama yu'azzamuna bid-din. Hanyalah mereka itu diagungkan dengan sebab agama. Wasabiqil hijrati wal Islam, dan yang lebih dahulu hijrah dan masuk Islam. Jadi orang yang lebih dahulu hijrah itu akan lebih dihormati. Yang ikut perang Badar akan lebih dihormati. Thumma ikhtalla an-nizam. Kemudian lambat laun tatanan itu hilang. Pengagungan orang itu dari sisi itu sudah hilang. Hatta saru la yu'azzamuna illa bisuwar, sehingga jadilah manusia itu la yu'azzamuna, tidak mereka diagungkan kecuali dengan gambar-gambar. Akhirnya bid'ah ini untuk tercapainya maslahat syara' dia jadi bid'ah yang disunnahkan. Tapi dalam catatan kaki disebutkan idza kana al-maqsudu bis-suwar taswirahum, kalau maksudnya untuk menggambar mereka, tidak ada maksud untuk mendatangkan pengagungan terhadap penguasa, itu fi mahallin nazar, pada tempat yang perlu lagi diperbincangkan, diteliti lagi di situ. Kenapa? Lima warada minat tasydidi fit taswir, karena adanya dalil yang memberikan ancaman keras, penegasan tentang ancaman Nabi dalam masalah membuat gambar, wattikhadhis suwar, dan mengambil gambar-gambar. Nah, jadi artinya kenapa kita memasang gambar orang soleh di rumah kita? Karena itu untuk apa? Untuk menghasilkan maslahah syar'iyah, kecintaan kepada mereka, mencontoh kebaikan mereka, lalu kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita pasang gambar itu untuk kita sembah, nah itu lain cerita. Nah, tadi ya. Jadi memasang gambar orang soleh itu bid'ah, tapi bisa jadi mandubah, sunnah. Tapi bisa jadi haram kalau nanti maksudnya sudah berbeda. Nah, gitu. Zada ba'duhum, sebagian dari mereka menambahkan, wa minal bid'il mandubah, termasuklah bid'ah yang disunnahkan apa? Ihdatsu nahwi robot wal madaris, mengadakan seumpama apa? Rubut, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah. Ya. Termasuk juga bid'ah yang disunnahkan, wa kullu ihsanin lam yu'had fi zamanil awal, semua perbuatan baik yang tidak diadakan, diketahui pada zaman yang pertama, zaman Rasul. Itu bid'ah sunnah itu. Wal kalam, dan berdiskusi, dan adapun pembicaraan, ya, wal kalamu fi daqaiqit tasawuf, termasuk bid'ah yang disunnahkan itu apa? Berdiskusi, berbicara, mengadakan pembicaraan tentang daqaiqit tasawuf, masalah yang kecil-kecil dari permasalahan tasawuf. Merinci secara detail tentang masalah-masalah apa? Dunia tasawuf, kajian ilmu, kajian-kajian tasawuf. Gitu dia. Paham beli? Baik ya, kita cukupkan sampai di sini.
Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.